Halo teman-teman, jadi di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan kebosanan dalam bekerja. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang faktor yang mempengaruhi kebosanan dalam bekerja. Nah, yang pertama, pimpinan harus mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kebosanan kerja, yaitu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan, atau pekerjaan tersebut tidak menarik, atau juga lingkungan kerja tidak menyenangkan. Nah, poin yang pertama adalah mencari solusi. Solusi yang pertama adalah luangkan waktu untuk rehat sejenak otak kita, karena terkadang terlalu fokus dalam bekerja membuat kita lupa waktu. Dan hal tersebut kurang baik. Apabila otak terlalu dipaksakan untuk terus bekerja, maka akibatnya produktivitas akan menurun. Solusi yang kedua, coba cari tahu penyebab kejenuhan. Apakah dikarenakan pekerjaan terlalu banyak, atau tugas terlalu menumpuk, atau rekan kerja kurang baik, atau gaji tidak sesuai dengan usaha kita, atau suasana kantor kurang baik, dan hal-hal lainnya. Dengan mengetahui penyebab dari kejenuhan, kita bisa menemukan solusi dengan mudah. Misalnya, pekerjaan terlalu berat, kita coba konsultasi dengan atasan kita, manajer, atau mentor kita. Siapa tahu mereka bisa bantu mengatasi permasalahan kita. Dan kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu cara mengatasi kebosanan dalam bekerja. Nah, cara menghilangkan kejenuhan dalam bekerja selanjutnya yakni dengan mencoba melakukan aktivitas yang menyenangkan. Misalnya, kita bisa bekerja sambil mendengarkan musik atau sambil ngemil. Hal ini bisa bergantung pada kebiasaan kita. Intinya, senyaman mungkin. Terus poin yang berikutnya, berpikir positif. Cara menghilangkan kejenuhan dalam bekerja yaitu dengan berpikir positif. Dan coba hadapi pekerjaan tersebut secara santai dan jangan dijadikan beban. Pahami bahwa Anda adalah orang yang beruntung. Dengan begitu, Anda tidak akan merasa terlalu terbebani, dan berpikir positif akan mendorong semangat Anda dalam bekerja. Poin yang berikutnya adalah berinteraksi dengan rekan kerja. Jika sama-sama memiliki waktu luang, ajaklah rekan kerja untuk ngobrol. Berinteraksi bukan hanya sekedar menghilangkan rasa jenuh, tapi juga memperkuat tali pertemanan. Hal yang diperhatikan adalah topik pembicaraan. Maka, hindari pembicaraan mengenai pekerjaan. Karena alih-alih menghilangkan rasa jenuh malah bertambah apabila kita membahas soal pekerjaan. Maka, carilah topik pembicaraan yang lain seperti ngobrol mengenai hal pribadi atau tentang hal keluarga. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya adalah bercanda dengan rekan kerja. Sesekali, kamu bisa melakukan hal yang menyenangkan, seperti menjahili rekan kerja dengan syarat tidak melewati batas. Dengan cara lain, pasti akan menimbulkan suasana bahagia yang membuat kamu tertawa. Hal ini akan mempengaruhi otak kamu agar fresh kembali. Terus yang berikutnya, mengecek media sosial. Bermain HP memang tidak dilarang saat bekerja, asal kamu tahu waktu. Jika bisa sekali mengecek sosial media untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Melihat berita baru di sosial media akan mengalihkan pikiranmu sementara waktu dan pekerjaan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk lagi di poin yang berikutnya adalah bantu rekan kerja Anda dalam pekerjaannya. Nah, cara menghilangkan jenuh saat kerja selanjutnya adalah membantu rekan kerja Anda dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya untuk melaksanakan cara ini, terlebih dahulu Anda harus menyelesaikan pekerjaan utama Anda. Selain itu, tawarkan terlebih dahulu bantuan tersebut pada rekan kerja Anda, baik itu satu divisi ataupun beda divisi. Karena boleh jadi rekan kerja Anda tidak perlu untuk dibantu atau memang tidak harus untuk dibantu.
Yang pasti, cara menawarkan bantuan ini akan memiliki dampak yang begitu besar untuk Anda. Yang pertama, menghilangkan kebosanan karena Anda mencoba sebuah tantangan baru. Yang kedua, Anda akan dipandang sebagai rekan kerja yang peduli terhadap rekan kerja lainnya, dan hal tersebut akan bisa menaikkan reputasi Anda di kantor. Contoh divisi yang memang bisa untuk Anda bantu adalah divisi marketing, yang biasanya selalu menyiapkan proposal atau brosur-brosur produk untuk keperluan di lapangan. Nah, Anda bisa menawarkan diri untuk membantu mereka menyiapkan tools marketing. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya adalah terus eksplorasi kreativitas Anda. Nah, salah satu faktor bosan dan jenuh yang menimpa para pegawai biasanya dikarenakan pekerjaan yang monoton dan harus sesuai dengan standar operasional perusahaan atau dikenal dengan nama SOP. Nah, jika bosan dan jenuh tersebut sudah sangat mengganggu konsentrasi Anda dalam bekerja, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengeksplor kreativitas yang Anda miliki, kemudian diaplikasikan dalam pekerjaan Anda. Contohnya, bila Anda bekerja di bagian marketing dan jenuh untuk mengangkat telepon setiap harinya, maka sesekali Anda bisa memberikan ide untuk bekerja di lapangan, membuat event tersendiri dengan mengundang para customers atau target calon customers. Selain bisa bertatap langsung dengan para customers tersebut, Anda pun bisa menikmati suasana baru dengan bekerja di luar ruangan. Mengeksplor kreativitas ini pun bisa dilakukan oleh divisi manapun, asalkan pihak atasan dan perusahaan tidak keberatan dengan ide kreativitas yang Anda miliki. Dengan begitu, mengeksplor kreativitas ini lambat laun bisa membantu Anda untuk menghilangkan jenuh saat bekerja. Poin yang berikutnya adalah mengubah tatanan ruangan kerja. Nah, menghilangkan jenuh bekerja dengan mengubah tampilan ruangan. Mengubah tatanan ruangan kerja Anda pun masuk dalam kategori cara menghilangkan jenuh saat kerja. Karena boleh jadi, jenuhnya Anda saat itu dipengaruhi oleh ruangan atau meja kerja yang monoton, sehingga tidak ada semangat dalam bekerja. Selain itu, bisa jadi ruangan Anda sangat sempit dipenuhi oleh kertas atau barang-barang yang tidak terpakai, sehingga mempengaruhi mood Anda saat bekerja. Jika saat ini hal-hal tersebut dirasakan oleh Anda dan mengakibatkan jenuh yang berkepanjangan, maka solusinya adalah segera untuk mengubah tatanan ruangan kerja Anda. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya adalah cari tahu penyebab rasa bosan. Nah, ketika rasa bosan dan jenuh tersebut muncul, tak ada salahnya mencari tahu apa yang menyebabkan Anda merasakan itu. Apakah karena atasan Anda tidak bersahabat, atau karena rekan kerja yang menjengkelkan, atau juga karena meja kerja Anda yang berantakan. Nah, dengan mengetahui penyebab ketidaknyamanan itu, Anda bisa mencari cara untuk mengatasinya, sehingga mood yang untuk bekerja tetap ada. Hasil pekerjaan pun juga maksimal karena terhindar dari rasa bosan dan jenuh. Poin yang berikutnya adalah dampak perspektif. Nah, salah satu perubahan yang dapat Anda lakukan dengan segera adalah mengubah perspektif Anda tentang posisi Anda. Daripada Anda menghabiskan waktu Anda untuk memeriksa email dan kalender secara berulang-ulang, cobalah untuk mencari peluang yang memungkinkan Anda berpikir tentang hal-hal di luar pemikiran Anda. Anda harus membiarkan mata Anda terbuka akan suatu masalah yang perlu dipecahkan dan carilah cara untuk menyelesaikannya. Bergerak satu langkah melewati kebosanan Anda dan ambil langkah untuk bertindak. Ataupun apapun yang Anda lakukan, Anda pasti akan merasakan lebih terlibat. Bonusnya adalah upaya Anda tidak akan luput dari perhatian atasan dan juga rekan kerja Anda. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya adalah temukan dampak Anda. Salah satu sumber ketidakpuasan umum dalam pekerjaan adalah tidak mengetahui apakah Anda membuat perbedaan, baik perbedaan dalam masyarakat atau bahkan perbedaan dalam organisasi Anda. Tetapi kenyataannya adalah tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda sangat mungkin untuk memberikan dampak. Bahkan, itu mungkin menjadi alasan Anda dalam mengambil pekerjaan di tempat pertama. Jadi, kadang-kadang Anda hanya harus sedikit lebih serius memikirkannya.
Berikutnya, ketika Anda dihadapkan dengan tugas yang tidak masuk akal, luangkan waktu untuk mengambilkan langkah mundur dan merefleksikan tentang dampak Anda dan hal besar yang dapat Anda kontribusikan itu. Itu tidak harus menjadi sebuah tujuan mulia seperti mengurangi kelaparan dunia. Apakah yang memberikan layanan pelanggan yang harus atau meningkatkan merek perusahaan? Mungkin Anda hanya mencerahkan hari seseorang. Apapun itu, luangkan waktu sejenak untuk mengendalikan dampak yang mungkin Anda berikan bagi sekitar Anda. Poin yang berikutnya adalah ambillah resiko. Pertimbangan untuk lebih mempertaruhkan diri, jika Anda bertanya-tanya beberapa lama lagi, Anda akan bertahan dalam pekerjaan ini karena hari akan semakin membosankan. Maka sudah pasti waktu untuk mengambil lebih banyak risiko, baik untuk menjaga motivasi Anda dan mengembangkan diri Anda lebih jauh. Cobalah menyarankan proyek baru kepada atasan Anda agar Anda dapat mengatasi atau berinovasi pada tanggung jawab Anda saat itu.